Tangsel kali ini, kita akan menelusuri salah satu wilayah yang ada di Tangerang Selatan, yaitu wilayah Serpong. Mungkin yang Tangsel people tahu, BSD atau Bumi Serpong Damai merupakan kawasan elit dengan berbagai macam fasilitas yang memadai, seperti akses yang mudah ditempuh, bangunan mewah, dan juga gaya hidup masyarakat yang modern. Halo Tangsel people, balik lagi bersama Mimin A di program Explore Tangsel. Jadi kali ini Mimin lagi ada di Tangerang Selatan, khususnya daerah Serpong. Oke, banyak yang Tangsel people tahu bahwa Serpong itu sendiri memiliki bangunan serta fasilitas yang modern. Tapi dari hal itu, Mimin bakal mengulas mengenai hal unik lainnya bersama salah satu komunitas yang ada di Tangsel mengenai sejarah serta budayanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap ikutin terus ya di Explore Tangsel. Yuk! Di balik fasilitas yang memadai dan mewah, dengan jalanan halus yang dibangun oleh developer swasta, daerah Serpong ternyata menyimpan berbagai fakta unik dari masyarakat yang menjaga kultur budaya dan peninggalan bersejarah di daerah tersebut. Ingin tahu kultur budaya apa saja yang dijaga oleh masyarakat Serpong? Ikuti terus penelusuran kita di daerah Serpong. Kali ini, Mimin sudah bersama dengan salah seorang yang mengetahui seluk-beluk Serpong, mulai dari hal budaya, kesenian, dan tradisi masyarakat. Itu kan, makanya jangan dianggap enteng. Sekarang itu jadi sejarah. Wah, gue lagi muda, gue lagi ini pernah bla 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 bla. Itu jadi catatan sejarah ya. Ke 5-10 tahun ke depan ya kan. Di tengah perjalanan, tidak sengaja Mimin bertemu dengan rombongan ibu-ibu yang ingin menuju ke salah satu tempat peninggalan bersejarah di daerah Serpong, yaitu Sumur Tujuh. Sumur Tujuh Serpong bertempat tidak jauh dari stasiun Serpong. Dahulu, Sumur Tujuh ini masuk ke dalam wilayah Pajajaran dan Banten tempo dulu. Dengan rimbunnya pepohonan, membuat Sumur Tujuh tidak banyak orang mengetahui tempat tersebut. Diperkirakan, Sumur Tujuh ini sudah berumur ratusan tahun dan tidak pernah kering walaupun musim kemarau tiba. Ya enggak lah, itu mah zaman saya kecil, tapi masih ada sih sepertinya. Kalau orang-orang lain masih ada lah. Mandi di situ. Saya juga kan cuci muka gitu kan. Iya, memang kan banyak pantangan. Banyak pantangan juga, ngeludah nggak boleh, buang air kecil. Artinya itu mungkin cara-cara orang lama untuk mempertahankan ya tempat-tempat. Iya, sebetulnya kalau saya sih ngelihatnya gitu, bukan logikanya bahwa tempat itu biar terjaga keasriannya ya kan, jadi nggak keganggu.
Terdapat juga sisa reruntuhan benteng yang diyakini sudah ada pada zaman Belanda, yang saat ini kondisinya sudah tertimbun tanah dan tidak terawat. Halo Tangsel People, jadi setelah kita lihat-lihat daerah Serpong dengan kemegahannya seperti apa serta fasilitas yang telah memanjakan kita seperti apa, nah perlu kita tahu kalau Serpong itu ada hal unik yang perlu kita ulas. Nah kali ini Mimin sedang bersama Mang Iging, yaitu dari komunitas WSTD. Dibentuknya komunitas ini mewadahi rekan-rekan semua, terutama khususnya orang-orang Serpong yang mengerti dan paham tentang keserpongan dan menjadi wadah untuk menggali tentang kesejarahan, seni, serta budaya di Serpong. Sejarah Serpong sebetulnya cukup panjang karena Serpong itu bagian dari kerajaan Sunda sebetulnya, dan itu bisa kita buktikan dengan artefak atau berbagai hal untuk memperkuat kisahnya itu. Salah satunya itu kan mungkin tempat-tempat bersejarah dan artefak yang masih dijaga keasliannya, artinya masih tetap dipertahankan dan masih disimpan seperti kujang, keris, lontar yang berisi tentang bahasa-bahasa Sunda kuno yang itu petuah-petuah dari leluhur kita lah, dari leluhur kita orang Serpong. Dari tokoh-tokoh ini banyak sebetulnya yang masih kita juga coba ulik dari generasi ke generasi. Untuk tokoh-tokoh ini semisal di abad akhir abad 18, sekitar tahun 1890 ketika pembangunan kereta api, di kita juga punya Uyut, namanya Uyut Bantut. Jadi dia itu juga berperan karena berperan dalam pembangunan Serpong, termasuk juga jalan kereta ketika sebelum dibangun sampai sekarang dibangun, istilah tahun 1899 itu juga termasuk tokoh. Dan itu sampai sekarang masih ada tokoh-tokoh yang meneruskan lah kurang lebih tentang pembangunan atau tentang kesejarahan Serpong ini. Yang ikon di Serpong sebenarnya tentang yang bisa kita lihat tadi, Sumur Tujuh. Sumur Tujuh yang sebetulnya itu satu paket lah istilahnya. Sebelum pembangunan kereta api itu satu paket dengan Keramat Bingbin. Artinya tempat dimakamkannya leluhurnya Serpong. Jadi satu paket sebetulnya sebelum terpangkas oleh jalur kereta api yang dibangun tahun 1900-an. 1899 lah kurang lebihnya. Itu juga tempat bersejarah sebetulnya, karena itu tempat yang punya nilai-nilai yang cukup tinggi sejarahnya di Serpong. Ikon-ikon itu yang masih ada, sebelum yang tidak ada, itu saya pernah melihat juga tentang bangunan-bangunan sisa peninggalan Belanda yang sekarang sudah hilang. Terus kemudian ada bangunan-bangunan seperti Stasiun Rawabuntu juga, dan alhamdulillah masih bertahan dan berusaha untuk dijadikan cagar budaya. Kemudian ada bangunan PTP, perusahaan perkebunan lah waktu itu, yang sekarang sudah bukan jadi perkebunan dan bangunannya masih ada. Kemudian Keramat Tajuk juga sudah dicagar budayakan, itu yang masih ada. Tapi ada hal-hal lain yang masih menjadi PR kita semua, bahwa tempat yang bersejarah itu masih yang belum menjadi cagar budaya, dan itu mungkin saja bisa hancur atau bisa hilang seperti yang sudah hilang gitu. Seperti misalkan tempat-tempat yang lain yang masih ada dan masih belum menjadi cagar budaya gitu. Tradisi yang masih ada seperti yang kita lihat tadi,
sebelum ritual-ritual yang dilakukan oleh warga Serpong ke Sumur Tujuh lah dan sebagainya. Kemudian tradisi-tradisi yang masih bisa berjalan atau masih ada dipertahankan, seperti ibaratnya nganteran lah mau lebaran, atau tradisi-tradisi ketika pernikahan ada sapun lah, sawer lah ibaratnya, itu kesundaan kurang lebih seperti itu. Dan seni-seninya pun masih ada dipertahankan, masih ada yang mau mempertahankan kesenian lebih ke arah kesenian Sunda gitu. Budaya Sunda atau seni Sunda sebetulnya kan kita banyak dulu itu, ketika di zaman saya masih kecil itu kan masih banyak, seperti selain calung juga ada golek, wayang golek, ada banyaklah kesenian-kesenian Sunda yang sekarang sudah hilang sebetulnya, dan masih berusaha dipertahankan, masih ada segelintir lah yang mempertahankan. Ya semoga dengan komunitas ini juga bisa lah mencoba melestarikan lah kesenian itu. Mengenai kesenian calung masih eksis, itu karena ada orang-orang yang masih peduli mempertahankan itu, walaupun dengan bersusah payah ya. Ketika mempertahankan kesenian itu, ibaratnya dengan fasilitas yang sudah tinggal ada dan tinggal pakai pun belum tentu anak muda juga bisa atau mau tertarik. Nah, jadi masih adalah beberapa orang atau segelintir orang yang mau mempertahankan itu dan mencoba dengan kemampuan sendiri. Saya ada di rekan itu yang mempertahankan kesenian itu, walaupun kesenian itu juga istilahnya udah menjadi suatu kesenian yang kesundaan yang jelas itu kesundaan. Selain calung juga kan masih ada sebetulnya, dari mulai kacapian atau apa, cuman lebih kepada masih ada, tapi lebih kepada pendidikan, mungkin di sekolahan masih ada lah, masih segelintir bisa mempertahankan kurang lebih. Dalam kesejarahan atau konten yang kita geluti lah, artinya kita konsen ke konten tentang kesejarahan, seni serta budaya juga banyak hal atau banyak kendala. Ketika kita juga menggali kesejarahan, kita banyak kendala teknis, kita banyak kendala banyak hal lah. Tapi saya harapkannya juga banyak rekan atau lembaga atau instansi atau pemerintahan atau apapun lah. Walaupun saya juga bersama rekan-rekan jejaring komunitas berusaha untuk bersatu lah untuk membangun ke masing-masing kontennya. Ya khususnya untuk saya itu kontennya tentang sejarah seni budaya, tentang WSTD itu tentang seni sejarah budaya. Karena menggali sejarah itu tidak mudah, karena butuh berbagai hal. Jadi saya harapkan juga dari pemerintahan juga bisa mengakomodir lah, memfasilitasi lah seperti apa. Karena banyak hal yang ingin kita capai, ingin kita gali tentang kesejarahannya yang masih banyak terkubur sebetulnya tentang sejarah Serpong itu. Kalau harapan secara wilayah yang mengakomodir kita atau memberikan fasilitas lah kepada kita untuk kesejarahan seni serta budaya, harapan lain itu juga biar anak muda juga paham dengan sejarah mereka. Khususnya Serpong ya, khususnya Serpong. Orang Serpong itu harus paham Serpong itu seperti apa. Itu balik lagi ke kesejarahan, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai akan sejarah bangsanya, gitu kurang lebihnya. Dan kemudian seni budaya juga itu harus kita lestarikan dan harus kita wariskan. Itulah kurang lebih harapan saya ke anak muda yang sekarang sudah sangat berbeda lah dengan orang tempo dulu lah kurang lebihnya seperti itu. Untuk kesejarahan atau kesundaan khususnya, walaupun wilayah Serpong itu bukan hanya dominan Sunda sebetulnya, multikultur, artinya ada Betawinya juga, ada Cinanya juga, ada Jawanya juga. Dari dulu memang sudah multikultur, bukan satu
budaya atau satu ras Sunda. Tapi tentang kesundaan, khusus tentang kesundaan, yang saya ingin coba angkatlah bersama rekan saya yang lebih paham tentang kesundaan, baik seninya dia juga lebih paham. Mungkin bisa nanti dijelaskan oleh kawan saya Mang Apang. Oke Tangso People, setelah Mimin berkeliling bersama Mang Ijing untuk mengetahui kisah dan peninggalan bersejarah yang ada di Serpong, ternyata masih banyak loh hal menarik yang Tangso People belum tahu. Next, Mimin akan membahas mengenai budaya dan kesenian yang masih eksis di Serpong. Jadi, ikuti terus di episode Ekspor Tangsel berikutnya.